Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir mau cerita sedikit. Waktu saya masih mondok di pesantren Darul Uwa Dakwah di Raci, Bangil daerah namanya, desanya namanya Desa Raci. Ya. Sudah lama saya mondok di situ, hampir mungkin tahun kelima atau tahun keenam. Beliau Abuya sempat memanggil saya, Buya Hasan Baharun. Beliau sempat memanggil saya saat itu ada santri baru, tersebut adalah anak daripada orang yang Masya Allah, Al-Habib Segaf bin Segaf As-Segaf, yang terkenal mudrib. Beliau itu mudrib, suaranya Masya Allah bagus. Saat itu anaknya namanya Ali Zainal Abidin, ya, yang sekarang terkenal dengan Bidin panggilannya. Kalau tidak salah sekarang itu dia jadi munsyid, ya. Nah, beliau itu masuk ke pondok saat itu, ya, mungkin karena masih kecil waktu itu, sama kalau saudaranya beliau, misanan beliau, kalau tidak salah dari Palembang, itu tidak kerasan, nggak kerasan. Nah, tahu dah Habib Bidin ini, kira-kira cerita ini ingat dak? Mungkin kalau dia mendengar dia bakal ingat dengan Al-Fakir. Lah, Abuya panggil saya untuk ngajak Bidin dan saudaranya ini makan di rumah Abuya Hasan bin Ahmad Baharun. Lalu saya temenin, ya, makan. Setelah makan, ya, lalu balik lagi ke kamarnya. Saat itu kamar dia sementara di tempat Al-Ustadz Ahmad bin Husin Segaf kalau ngajar di situ. Setelah berdua itu pulang ke kamar, Abuya panggil Al-Fakir. Ta'al Ahmad, sini entah. Saya melihat Abuya itu jiwanya sangat besar sekali dan sangat semangat apabila ada keturunan-keturunan yang Masya Allah, ya. Dan terlihat di wajah beliau itu keikhlasan yang sangat luar biasa. Beliau saat itu memberikan saya uang. Zaman itu 10.000. Kalau uang 10.000 itu besar zaman dulu, ya. Bukan kayak zaman sekarang, tahun 94-an itu, ya, itu 93 atau 94 itu, ya. Itu besar nilainya. Berikanlah kepada saya. Lalu beliau mengatakan, Ahmad, enta nasihatkan itu Bidin biar kerasan di sini, di pesantren, ya. Yang kedua, ente yang ikhlas Ahmad. Nah, ini bahasanya ini, ya. Saya melihat jiwanya beliau itu ikhlas, lalu beliau menasihatkan saya juga, anta yang ikhlas ya Ahmad. Saya pikir kan, itu saya kalau sudah dibilangin begitu, susah tidur di pondok juga. Sampai sudah keluar pondok ke Hadramut pun, saya pikirin itu apa yang tidak ikhlas di diri ini, di depan Abuya Hasan Baharun misalnya kan, atau yang mana gitu kan. Saya sampai sedih kadang-kadang. Nah, tahu-tahu subhanallah wa bihamdih, ya, itu adalah nasihat yang sangat luar biasa. Bukan artinya kita tidak ikhlas, ya. Seperti Nabi Muhammad SAW misalnya diintar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW semangat, ya, untuk berdakwah mengislamkan Abu Lahab, Abu Jahal, ya, datang turun ayat,
innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Ya, artinya tersebut bukan guru kita mengatakan kita tidak ikhlas, tapi guru kita itu memberikan kita motivasi yang lebih gitu. Motivasi yang lebih yang agar kita semangat di dalam berdakwah kita dalam keikhlasan. Kalimat beliau satu ini saya tidak pernah lupa ya. Beliau nyuruh saya untuk nasihatin itu Bidin bin Segap tersebut ya, agar dia pintar. Dia bilang kamu jagain Ahmad, dia bilang kamu ajarin, kamu latih. Kalau dia mau ambil idofi dengan kamu, ambil idofi. Saat itu saya sempat memberikan nasihat kepada beliau. Beliau juga ngobrol sambil beliau ya namanya anaknya Ustaz Habib Segap, beliau iya saja. Ya tahu-tahu ketika satu hari kemudian Biden dan misalnya sudah nggak ada di pondok ya. Nah tapi sekarang alhamdulillah berkat Abu ya beliau sekarang itu bisa ceramah juga ya. Beliau itu munsyidnya juga bagus, memang keturunan daripada Segap itu. Habib Segap itu semuanya suaranya bagus-bagus. Habib Abdullah ya, yang saya kenal juga mudrib juga, suka selalu ketemu orang itu dia selalu senyum. Pernah saya ketemu di Banjarmasin dengan Habib Abdullah ya ketika saya ngisi tahun 2007 dulu. Nah, ini nasihat dari Abuya Hasan bin Ahmad Baharun. Abuya Hasan Muhammad Baharun banyak nasihatnya ya. Di masjid itu hampir dalam satu minggu kadang-kadang 3 kali beliau nasihat kita di subuh, kadang-kadang di maghrib, apalagi malam Jumat, apalagi pagi Jumat. Kadang-kadang beliau selalu menasihatkan tentang akhlak-akhlak, tapi yang dua ini, satu ikhlas, satu istiqomah. Nah saya pernah dinasihatin istiqomah Ahmad ente ya. Saat itu Al-Fagir ya kan suka mimpin anak-anak dari wirid-wirid baik wirid pagi, subuh, sebelum subuh, maghrib, bahkan isya. Itu saat itu terakhir saya ngikut pelajaran Ustadz Qoimuddin ya di atas habis maghrib. Lalu saya nggak ada dekat isya, ditanya mana Ahmad Zain, dipanggil, ada yang manggil adik kelas saya disuruh ke masjid ya. Lalu beliau, ente kemana? Ini belum mau sholat ini, dia bilang. Kenapa ente nggak ada di masjid ini, dia bilang. Talim ya Ustaz. Minal an enta, lau anta faddal ente ta'alam inda ayu ustazin, lakin idza kan goribul isya au isya anta labudda fi bil masjid. Subhanallah. Ya Ahmad, istiqomah, dia bilang. Istiqomah. Nah, ya. Dua saya dapat pesan nasihat ya pribadi buat saya dari beliau ya. Nasihat itu saya belum jarang dengarkan di masjid. Beliau selalu kalau menasihatkan di masjid itu akhlak ya. Kalau kita punya akhlak punya ilmu 1 kilo, akhlaknya harus 2 kilo. Nah, ya. Jadi akhlak kita lebih tinggi. Jadi kita harus bisa menetralisir ilmu kita. Kita tidak angkuh, tidak kibir, tidak sok ya, yang kadang-kadang kita pandang sekarang ini belajar sebentar ya. Kadang sok-sokan dengan pakaiannya. Ya, pakaiannya kayak ulama, kayak ambia ya, yang ditakutkan oleh guru-guru kita waktu kita mondok. Libasuhum ka libasil ambia ya, wa qulubuhum qulubul jabbarin, naudzubillah. Oleh karena itu dua pesan Abuya ini sangat fenomenal sekali, yang sangat berharga ya. Ikhlas dan istiqomah ini sangat sulit sekali ya. Istiqomah dan ikhlas ini sangat sulit sekali ya. Ini adalah pesan-pesan untuk para anbiya war rasul dan para ulama-ulama yang teguh memegang
daripada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, inilah mursyid yang saya katakan sebelum banyak yang mengatakan beliau murabbi, mursyid, saya yang pertama kali yang mengatakan Abuya Hasan Baharun mursyidi wa murabbi. Hatta saya ke Hadramut, saya tidak akan lupa satu-satunya guru saya yang menjadi murabbi saya dan mursyid saya adalah Abuya Hasan bin Ahmad Baharun. Dan lain pun kalau saya ketemukan, saya kadang-kadang mendapatkan juga dari guru-guru yang lain. Bahkan saya didoakan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Masyur, nanti ceritanya akan berlanjut. Bukan buat kibir ini, tapi buat apa namanya, buat pandangan kita agar tidak mudah mendapatkan seperti itu. Ya, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga yang lain pun mendapatkan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.